Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Melani Oktavia dengan NIM 2110112012063 dengan kode kelas 08 SAKM 006. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana penerapan Good Corporate Governance atau GCG memiliki peran penting dalam mencegah praktik fraud di perusahaan publik. Yang mana topik ini menjadi sangat relevan karena perusahaan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada publik luas, termasuk regulator, investor, dan masyarakat. Yang mana kita semua tahu bahwa fraud atau kecurangan dalam perusahaan adalah salah satu masalah yang bisa berdampak menjadi sangat serius. Bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga bisa merusak reputasi, menghilangkan kepercayaan investor, dan dalam kasus tertentu bisa menggoyangkan pasar. Perusahaan publik rentan terhadap fraud karena skala operasinya besar, kompleks, dan seringkali memiliki sistem internal yang sulit diawasi secara menyeluruh. Yang mana dalam kondisi ini, GCG menjadi alat utama untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Konsep dasar dalam Good Corporate Governance adalah seperangkat prinsip atau praktik yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara sehat, etis, dan bertanggung jawab. GCG di Indonesia umumnya mengacu kepada 5 prinsip utama. Yang pertama ada transparansi, yaitu perusahaan wajib terbuka terhadap informasi penting yang relevan bagi pemangku kepentingan. Dan yang kedua ada akuntabilitas. Setiap fungsi dalam perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga ada responsibilitas. Perusahaan harus patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial. Yang keempat ada independensi, yaitu tidak ada dominasi dari satu pihak atau konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima ada keadilan atau fairness, yaitu semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara. Dari kelima prinsip ini, bukan hanya mementingkan sebagai idealisme, tetapi juga digunakan sebagai fondasi yang sangat konkret dalam menjaga etika bisnis. Apa itu fraud dan mengapa dapat terjadi fraud? Fraud itu adalah tindakan curang yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan seringkali merugikan perusahaan yang secara signifikan. Ada banyak macam dari fraud, mulai dari yang pertama ada manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana atau aset, gratifikasi dan suap, dan yang keempat ada penyalahgunaan kewenangan. Secara teori, fraud ini dapat terjadi karena fraud triangle, yaitu yang pertama ada tekanan, yang mana individu ini merasa terdesak untuk mencapai target, menyelamatkan posisi atau tekanan finansial pribadi. Yang kedua karena adanya kesempatan, akibat lemahnya sistem pengawasan atau kontrol internal yang dapat menciptakan celah. Yang ketiga ada rasionalisasi, yaitu pelaku membenarkan perbuatannya, misalkan karena perusahaan itu memperlakukannya secara tidak adil. Dan dengan tanpa adanya sistem tata kelola yang kuat, ketiga unsur ini bisa mudah berkembang dan berujung kepada kecurangan. Apa sih kaitan GCG dengan pencegahan fraud? Good Corporate Governance bekerja sebagai early warning system yang mana berprinsip pada GCG untuk mencegah fraud. Yang pertama ada transparansi, untuk mendorong keterbukaan data sehingga celah untuk manipulasi laporan menjadi lebih kecil. Yang kedua ada akuntabilitas, memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari setiap lini organisasi, terutama dari pihak eksekutif dan direksi. Yang ketiga ada responsibilitas, yaitu menanamkan kepatuhan terhadap hukum dan juga etika. Yang keempat ada independensi, terutama melalui komite audit yang tidak memiliki konflik kepentingan akan menjadi sangat penting dalam mendeteksi dan menindak penyimpangan. Yang kelima ada fairness, yaitu memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan atau mendapatkan perlakuan istimewa. Dan selain itu, GCG juga mendorong keberadaan sistem pengendalian internal seperti SOP yang ketat, pengawasan yang berlapis-lapis, serta whistleblowing system yang aman dan dapat dipercaya oleh karyawan. Salah satu contohnya pada perusahaan Garuda Indonesia di tahun 2018,
PT Garuda Indonesia terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan, yang mana perusahaan mencatat pendapatan dari transaksi sewa pesawat yang belum terrealisasi sehingga seolah-olah menunjukkan keuntungan, padahal secara real perusahaan mengalami kerugian. Apa masalah GCG-nya? Yang pertama, karena pengawasan oleh Dewan Komisarisnya itu lemah. Yang kedua, akibat komite audit tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik sehingga dapat menyebabkan adanya manipulasi atas laporan keuangan. Yang ketiga, karena tidak adanya mekanisme whistleblowing yang lebih efektif. Dan yang keempat, adanya budaya integritas yang belum menjadi bagian dari sistem. Yang pada akhirnya kasus ini dapat terungkap oleh sistem internal, tapi oleh tekanan eksternal dan dipublikasi oleh media. Adapun analisis singkat dari saya terkait dari kasus Garuda, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak cukup hanya memiliki struktur GCG, tapi juga harus menjalankan secara konsisten dan juga menyeluruh. Penerapan GCG yang hanya bersifat formalitas tidak akan cukup kuat untuk menahan tekanan internal atau kepentingan dalam jangka pendek, yang mana penting bagi perusahaan publik untuk mengembangkan sistem pengawasan internal yang berfungsi dengan aktif, lalu komite audit yang independensi atau kompeten, budaya pelaporan yang aman dan tidak menimbulkan ketakutan, dan komitmen dari manajemen puncak terhadap etika. Maka dari itu, potensi fraud bisa ditekan secara sistematik. Adapun kesimpulan dari saya sebagai penutup, fraud adalah resiko nyata di perusahaan publik yang bisa terjadi kapan saja, dan jika tidak dicegah secara otomatis atau sistematis, itu akan dapat berlangsung dan menyebabkan perusahaan menjadi rugi. Dan good corporate governance ini adalah alat yang sangat penting untuk mencegah fraud melalui pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga itu, meskipun GCG harus dijalankan secara sungguh-sungguh, tetapi juga membutuhkan dokumentasi dan laporan formal. Dan yang keempat, jika perusahaan itu serius untuk menerapkan GCG, maka tidak hanya fraud yang dapat dicegah, tetapi juga reputasi perusahaan akan tumbuh kuat dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi pengingat bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah investasi bukan beban. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.